Alkisah di tanah Jawa, berdirilah daerah Tumapel di bawah kerajaan Kediri yang dipimpin oleh seorang akuwu bernama Tunggul Ametung. Ia memiliki seorang pengawal pribadi bernama Ken Arok yang merupakan mantan bandit yang lihai. Seorang peramal bernama Logawe mengatakan bahwa Arok adalah titisan Wisnu, sehingga Arok mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengawalnya. Di samping itu, Tunggul Ametung memiliki istri yang cantik nan jelita bernama Ken Dedes, yang juga merupakan putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Pu Purwa. Ken Arok terpikat akan kecantikannya sehingga ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Terlebih lagi, Logawe meramalkan bahwa Ken Dedes akan melahirkan raja-raja besar tanah Jawa yang membuat Ken Arok semakin ingin memilikinya. Ken Arok pun meminta bantuan kepada Kebo Ijo, seorang pendekar sakti dari desa Pangkur, untuk menjalankan rencananya merebut Ken Dedes. Kebo Ijo pun memberitahu tentang seorang penempa yang ahli bernama Pu Gandring yang terkenal akan mahakaryanya. Dengan segera, Ken Arok mendatangi Pu Gandring dan meminta untuk dibuatkan sebuah keris dalam waktu 1 hari. Meskipun mustahil, dengan bantuan kesaktian Pu Gandring, ia hampir dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 hari. Namun, Ken Arok yang tak sabaran murka dan mengambil keris yang belum sempurna itu dan menusuk Pu Gandring hingga meninggal. Beberapa hari kemudian, Ken Arok mengirim surat palsu kepada Tunggul Ametung yang mengatasnamakan Raja Kediri, Jaya Katuang, yang memerintahkan Tunggul Ametung untuk datang ke Kediri. Tunggul Ametung pun berangkat ke Kediri didampingi oleh Ken Arok dan pengawal lainnya. Di tengah perjalanan, Ken Arok beristirahat di sebuah pondok dengan para pengawal menjaga area sekitar pondok. Saat Tunggul Ametung tertidur, Ken Arok pun menusuknya dengan keris Pu Gandring hingga ia tewas. Ia kemudian membawa mayat Tunggul Ametung ke Kediri dan mengatakan bahwa ia dibunuh oleh perampok. Ken Arok pun kembali ke Tumapel dan mengumumkan bahwa ia telah ditunjuk oleh Raja Kediri sebagai pengganti Tunggul Ametung sebagai akuwu. Ia pun juga menikahi istri Tunggul Ametung, Ken Dedes, sebagai istri sahnya dan mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Singgasari dan dikaruniai 3 anak bernama Anusapati, Mahisa Wonggateleng, dan Tohjaya. Selama masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial rakyat-rakyat kerajaan Singgasari sangat terjamin. Namun, kebahagiaan Ken Arok tidak berlangsung lama. Ken Arok dibunuh oleh anak sulungnya yang bernama Anusapati dengan keris Pu Gandring. Keris yang sama yang digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Anusapati memiliki dendam kepada Ken Arok setelah mengetahui bahwa ayah kandungnya adalah Tunggul Ametung yang mati dibunuh oleh Ken Arok. Tanpa Ken Arok ketahui, keris tersebut telah diberikan kutukan oleh Pu Gandring di detik-detik kematiannya, yang menyebabkan siapapun yang membunuh dengan keris Pu Gandring akan dibunuh kembali oleh keris tersebut. Kutukan tersebut menimpa Ken Arok dan keturunannya hingga beberapa generasi. Setelah kematian Ken Arok, kondisi masyarakat Singgasari menjadi terguncang yang diakibatkan oleh konflik politik antar keluarga kerajaan. Anusapati yang menggantikan Ken Arok pada akhirnya akan dibunuh oleh adiknya sendiri yang bernama Tohjaya karena dendam. Dan Tohjaya pun dibunuh oleh adiknya Mahisa dan terus berlanjut dalam lingkaran setan itu yang terus berputar.